Halo para sahabat pecinta ngupil, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Ngulik Film. Di channel ini kita akan mengulas alur cerita film dari berbagai penjuru dunia. Dan jangan lupa, bagi kalian yang ingin film kesayangannya diulas, silahkan subscribe, like, dan tulis judul film kesayanganmu di komen yang sudah kita tandai. Pada hari ini, Mimin akan melanjutkan cerita dari serial TV Korea, The Miracle We Met, episode 2. Dan tentunya, sebelum itu Mimin sudah mensterilkan jemari lentik Mimin. Karena you know guys, bercerita sambil ngupil itu nikmatnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Well, di episode 1 telah diterangkan ya bahwa Yuncul, kepala bank yang tewas diakibatkan kecelakaan mobil, tiba-tiba bangun kembali. Tentunya hal ini mengakibatkan kehebohan di rumah sakit dan pihak keluarga. Jasad Yuncul, kepala bank yang sejatinya mulai membusuk, ternyata hidup kembali. Para dokter yang tidak percaya akan hal ini mencoba untuk memeriksa semua organ-organ vital Yuncul. Dan alangkah terkejutnya mereka mengetahui bahwa semua luka dan kerusakan organ vital akibat kecelakaan tersebut telah sembuh dengan sendirinya. Informasi tentang bangkitnya seseorang dari kematian tersebar ke seluruh penjuru kota. Tak pelak, Yeonhwa yang mendengar kabar ini pun bersedih. Ia mempertanyakan pada Tuhan mengapa keajaiban ini tidak terjadi pada suaminya. Sementara itu, telah dijelaskan di episode 1, tubuh pria yang bangkit dari kematian ini tidak berisi dari jiwa pemilik aslinya, melainkan jiwa dari Hyunchul, sang koki. Hyunchul, si koki yang baru menyadari bahwa ia berada di tubuh yang salah, berusaha meyakinkan semua orang bahwa ia adalah orang yang berbeda, dan saat ini berada di tubuh yang salah. Tentunya, semua orang tidak mempercayainya dan mengira bahwa Hyunchul, kepala bank, sedang mengalami amnesia akibat kecelakaan tersebut. Tak putus asa, Hyunchul, si koki yang sekarang berada di tubuh kepala bank Hyunchul, berusaha menelpon Yeonhwa untuk memberitahukan hal ini. Alih-alih percaya guys, ia malah kena damprat dari Yeonhwa. Karena Yeonhwa mengira orang yang menelponnya sedang memprank dirinya yang sedang berkabung. Nah, mulai dari scene ini dan selanjutnya Mimin akan menyebut Hyunchul, si koki yang tertukar tubuhnya ini sebagai Hyunchul aja ya guys. Karena mulai scene ini hanya akan ada satu tokoh Hyunchul. Adegan-adegan selanjutnya memperlihatkan kepanikan Hyunchul karena tidak ada satupun orang yang mempercayainya termasuk Yejin. Hyunchul begitu ingin keluar dari rumah sakit tersebut untuk menemui Yeonhwa dan menjelaskan kejadian ini. Dakpol yang merasa iba melihat sahabatnya yang terlihat sangat depresi, akhirnya memutuskan untuk membantu Hyunchul kabur dari rumah sakit dan mengantarkan ke sebuah tempat yang mana adalah rumah Yeonhwa. Di depan rumah Yeonhwa, Hyunchul berusaha meyakinkan wanita tersebut bahwa ia adalah benar suaminya dengan mengatakan beberapa kenangan yang mereka alami bersama. Tetapi Yeonhwa tidak semudah itu mempercayai Hyunchul yang baginya adalah tetap orang asing. Jadi, ia mengusirnya. Kemudian, Hyunchul diantar Dakpul ke apartemen di mana di sana ada tempat tinggal Yejin dan anak-anak dari kepala bank Hyunchul. Ia memasuki rumah dengan perasaan ragu. Sepanjang malam, Hyunchul bersedih dan menangis akan suasana asing yang sekarang berada di sekelilingnya. Malam itu, Yejin pun merasakan beberapa kejanggalan dari perilaku suami yang selama ini dikenalnya. Well, keesokan harinya, Hyunchul yang pada akhirnya sedikit putus asa untuk meyakinkan Yejin bahwa ia bukanlah suaminya, memutuskan untuk mencoba mengikuti alur kehidupannya yang sekarang. Pagi itu, Yejin menceritakan pada Hyunchul tentang kehidupan keluarga mereka, tentang bagaimana hubungan mereka yang diambang kehancuran.
Yejin juga bercerita bagaimana perlakuan buruk Yuncul padanya selama ini sebelum kecelakaan mobil itu terjadi, sebelum Yuncul bangkit dari kematian. Sementara itu, Detektif Park yang menangani kasus kematian Yuncul kepala koki berusaha menggali informasi dari Yeonhwa dan anaknya Jisoo. Ia mendatangi Yeonhwa yang sekarang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Detektif Park mengungkapkan kecurigaannya akan kasus kematian koki Yuncul serta menduga bahwa ada pihak yang telah mensabotase mobil Yuncul. Di lain tempat, di supermarket tempat Yejin bekerja, tampak seorang pria tampan bernama Gem Sung Mo yang terkesan kepada pelayan Yejin yang begitu ramah. Memang terlihat sih ya guys, Yejin ini memang tipe idaman semua pria. Kemudian, scene berpindah pada Yuncul yang mengunjungi restoran Manhojang. Ya, restoran miliknya yang kini harus tutup. Ia pun mengerti bahwa sekarang keluarga aslinya sedang mengalami kesulitan keuangan. Ia mengetahui bahwa sebentar lagi rumah yang ditinggali istri, anak, dan ayahnya akan disita oleh pihak bank akibat hutang yang tidak terbayarkan. Akhirnya, menyadari bahwa tubuh yang sekarang dipakainya adalah seseorang yang bergelimang harta, Yuncul pun meminjam uang dari ibunya, yang mana adalah ibu dari kepala bank Yuncul. Ia kemudian diam-diam memberikan uang itu pada keluarga aslinya dengan dalih pelunasan hutang seorang sahabat Yuncul si koki. Di pagi harinya, Yejin telah menyiapkan sarapan untuk suaminya. Tetapi alangkah terkejutnya Yuncul mengetahui sarapannya hanyalah sebutir telur, beberapa iris pisang, dan sepotong ubi. Sangat berbeda dengan sarapan ia sebagai Yuncul koki. Lalu Yejin pun menjelaskan bahwa selama ini suaminya selalu menghitung kalori dan tidak mau berat badannya bertambah. Seseorang mungkin bisa berada di tubuh yang salah, tetapi tubuh tersebut memang tak bisa menutupi attitude asli dari si jiwa yang menghuninya. Singkat kata, begitulah adegan-adegan yang ditampilkan pada scene ini. Yuncul menunjukkan perhatian dan rasa penghargaannya atas wanita yang tentunya belum pernah dilakukan kepala Bang Yuncul kepada Yejin istrinya. Dan Yejin pun bergetar hatinya. Kelepek-kelepek. Malam itu, Yejin termenung memikirkan mengapa suaminya sama sekali tak mengingat apapun dan bersikap sangat berbeda. Kemudian pada scene terakhir dari episode 2 ini, ditampilkan Yuncul yang berlari tergesa-gesa ke sebuah bengkel di mana mobil Yuncul kepala koki berada. Ia bermaksud untuk mengambil dokumen yang ia tinggalkan di dalam mobil sebelum kecelakaan itu terjadi. Sayangnya, pemilik bengkel itu tidak mengizinkannya untuk membuka mobil tersebut. Lalu Yuncul berjalan berkeliling kota sampai larut malam dengan penuh kebingungan. Ia sungguh tak tahu kemana dia harus pulang. Pada akhirnya, Yuncul memutuskan untuk kembali ke apartemen. Dan ketika ia hendak memasuki lift, ia berpapasan dengan Yejin. Dan film pun bersambung. Well, Sobat Ngupil, itulah kisah episode 2. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi pada hubungan Yuncul dan Yejin? Tetap stay tune dan nantikan kelanjutan kisahnya hanya di channel Ngulik Film. Bye-bye!